kedua, yaitu personal branding, building personal branding as an entrepreneur. Oke, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga semuanya baik-baik aja dimanapun teman-teman berada. Semoga juga semangatnya masih tetap terjaga ya, meskipun ada yang sudah dari sesi 1 ataupun ada yang baru join di sesi 2. Dan juga nih karena hari Minggu, biasanya orang-orang cenderung untuk bermalas-malasan atau mungkin ada yang masih tidur di kasur, masih ada yang bermimpi indah. Tapi teman-teman luar biasa banget, teman-teman sudah hadir di sini untuk mengikuti seminar yang pastinya sangat bermanfaat. Karena kita tahu ya bahwa untuk mencapai masa depan yang cerah itu tidak mudah, dan juga diperlukan proses, waktu, dan nggak bisa seinstan kita masak Indomie gitu, pasti butuh waktu yang cukup panjang mungkin untuk kita mencapai masa depan yang cerah, yang shining, shimmering, splendid. Alright, di kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Maria Scholastica, akan menjadi moderator di sesi yang kedua ini. Juga saya mau ngucapin selamat dulu nih untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya percaya teman-teman yang hadir di room ini itu selangkah lebih maju daripada mereka yang belum berkesempatan hadir di room ini. Karena pastinya seminar ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita kelak gitu. Well, di sesi kali ini kita akan berbicara tentang personal branding, yang pastinya personal branding itu sangat penting ya teman-teman, nggak cuma di lingkungan kerja, tapi mungkin di circle yang lebih sederhana, penting sekali mungkin di lingkungan kampus, atau di lingkungan community-community lainnya gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik, supaya kelak kita bisa mengimprove diri kita sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini gitu. Oke, saya tahu teman-teman udah nggak sabar nih mendengar materi di sesi kedua kita hari ini. Untuk itu, saya pengen teman-teman ini lebih mengenal, lebih dekat lagi pada siapa sih pembicara kita yang keren pada hari ini. Untuk itu, saya mau langsung bacakan CV dari pembicara saja. Mungkin panitia boleh langsung share CV dari pembicara. Oke. Ya, jadi pembicara kita hari ini adalah Kak Lydia Vanessa S. Farm. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya mendengar nama Kak Lydia Vanessa. Di sini Kak Lydia memiliki catatan pendidikan mulai dari SD hingga SMA di Kota Batik, yaitu di Pekalongan. Kemudian Kak Lydia Vanessa ini sudah graduated dari S1 Farmasi Universitas Gadjah Mada, kemudian saat ini sedang menempuh PSPA, Program Studi Profesi Apoteker, di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Oke, kita lanjut ke organizational experiences-nya. Di tahun 2019, Kak Lydia ini menjabat sebagai chairman atau ketua Parmatalk Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan di tahun 2018 menjadi sekretaris di HK Ako Amoy Jogja, menjadi PR Public Relation di Koko Cici Jogja Audition, kemudian menjadi koordinator dari tim konseling Farmatalk UGM. Kemudian di tahun 2017 juga ada pengalaman sebagai internal division Ikatan Koko Cici Jogja, menjadi event divisionov KKL Farmasi UGM, dan menjadi chairman atau ketua KMKK Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan deretan experience keren lainnya. Oke, kita lanjut aja ke achievements-nya. Oke, di sini di tahun 2018, Kak Lydia ini menjadi first winner, menjadi juara 1 di Patient Counseling Event Gemfar UMS Surakarta, kemudian menjadi juara 1 lagi di Patient Counseling Event Parmakoven UHAMKA, kemudian menjadi juara 1 Kartini Farmasi UGM, kemudian menjadi Kartini Farmasi favorit, Kartini favorit Kartini Farmasi UGM, kemudian menjadi first winner di Holy Bible Competition GKKK, menjadi HK Ako Amoy Jogja, menjadi counseling coach juga di Popi Ngopi, dan deretan prestasi-prestasi keren lainnya. Juga selain itu Kak Lydia berpengalaman menjadi MC di closing ceremony UGM Cup Season 5 dan menjadi MC di closing ceremony UGM Cup Season 4. Wow, mungkin kita perlu waktu 2 hari ya teman-teman ya untuk membaca lagi semua prestasi-prestasi yang Kak Lydia miliki. Nah, dari CV-nya aja kita udah melihat bahwa Kak Lydia ini pribadi yang sangat luar biasa, maka saya percaya pasti materi yang disampaikannya juga akan luar biasa. Jadi jangan lupa nanti teman-teman perhatikan dengan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Kak Lydia.
Oke, kalau gitu mungkin saya pengen langsung nyapa aja pembicara kita pada sesi 2 ini. Halo Kak Lydia, apakah sudah di room? Halo, Halo, gimana kabarnya Kak Lydia? Masih ada space buat bernafas setelah kemarin OSCE dan minggu depan akan UKAI, masih ada space buat bernafas ya Kak? ya masih nih ada sedikit-sedikit lah ya. Oke, gimana persiapannya Kak? Ya ini memang mungkin karena pandemik, jadi persyaratan-persyaratannya cukup rumit dan kebetulan aku itu dapat yang di ujiannya di UMY, jadi persiapannya memang lebih banyak. Ya doakan saja semoga lancar dan nanti memang ada kayak checking akhir ya bahwa peserta memang tidak boleh terkena COVID. Kalau COVID ya mau nggak mau harus mundur. Jadi ya harapannya sih memang sampai akhir juga baik-baik aja kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kita yang ada di room ini tuh sangat beruntung teman-teman karena ternyata di sela-sela persiapannya Kak Lydia OSCE mau ke UKAI, Kak Lydia ini masih sediakan space buat beliau men-share materi-materi pada hari ini. Jadi jangan lupa diperhatikan ya, yang pasti akan sangat bermanfaat untuk kita di masa depan. Juga kita doain nih Kak Lydia supaya nanti UKAI-nya bisa lancar, bisa 100% Amin. lulus angkatannya Kak Lydia. Amin. Amin. Oke, Kak Lydia ini kayaknya teman-teman udah pada penasaran untuk materi yang akan disampaikan Kak Lydia. Untuk itu nanti dari panitia memberikan waktu 1 jam Kak untuk presentasi. Sudah sama dengan sesi tanya jawabnya juga. Nanti untuk sesi tanya jawabnya akan saya pandu. Teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti bisa di kolom Q&A, bisa juga raise hand untuk bertanya lebih bertanya secara langsung. Nanti akan dibantu panitia juga untuk nyalakan mic-nya gitu. Jangan lupa nanti ada hadiah menarik juga loh buat teman-teman yang udah antusias bertanya. Jadi jangan lupa tanya sebanyak-banyaknya pertanyaan yang kalian punya gitu. Untuk waktu dan tempat dan kesempatan saya persilakan untuk Kak Lydia. Silahkan Kak. Ya, terima kasih Desya, terima kasih tim panitia, terima kasih juga buat Weda ya, LO aku udah nge-LO-in baik banget. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf, ini kan dari panitia tuh sebetulnya ada ini ya background, tapi tuh karena aku pakai handphone, terus juga Canva aku agak bermasalah, jadi ini nggak tahu kenapa udah aku setting tapi nggak bisa keluar. Nah, kayaknya kalau aku harus setting dulu nanti kelamaan, jadi mending kayak gini ya backgroundnya putih polos gak apa-apa kan ya. Oke. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Lydia Vanessa. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa sharing di acara seminar farm grading hari ini. Nah, di sini aku mau share tentang personal branding. Jadi, sebetulnya nanti kita akan lebih banyak, dari aku sih teori sedikit aja, nanti kita akan lebih banyak tanya jawab aja ya yang aktif. Dan di sini yang aku mau sampaikan adalah bukan berarti aku yang paling hebat atau aku yang paling oke. Aku yakin anak-anak farmasi UGM itu udah jago-jago untuk personal branding, udah keren-keren. Jadi nanti kita sama-sama share, siapa tahu yang kalian tahu juga bisa jadi masukan aku untuk kedepannya kayak gitu. Oh, ini ada yang raise hand ya? Ada apa ya? Ada. Adakah masalah atau kepencet mungkin? Mungkin kepencet sih Kak, karena belum waktunya Oke. sesi tanya. Iya, oke. Oke, Lanjut. baik. Yang pertama ya, personal branding, langsung aja aku mulai ya. Oke, next mungkin boleh PPT-nya. Ya, apa sih itu personal branding? Jadi di sini aku akan coba menjelaskan dengan teori ya. Padahal sih sebetulnya kalau kayak personal branding kayak gini, ya seharusnya nggak teori lah ya. Nanti kalian pasti bilang, halah Kak Lydia tuh ngomong enak banget ya. Kayaknya teorinya mudah, padahal penerapannya tuh susah. Jadi oke, coba next dulu. Nah, tapi supaya aku PPT-nya terlihat oke gitu ya, ini aku ambilkan juga dari teori biar kalian juga ngeh. Intinya, jadi ini aku dapat dari University of Worcester. Jadi kalau di sana itu bagus banget adik-adik. Jadi kalau di luar negeri memang keren banget ya. Ketika anak-anak itu mau lulus, mereka enggak, bahkan ketika mereka dari awal masuk itu sudah diajarkan untuk personal branding. Jadi kalau kalian coba cek ya di halaman-halaman website dari
universitas-universitas luar negeri itu tuh banyak banget yang kayak mengajarkan personal branding, the importance of personal branding. Jadi itu tuh bagus banget dan aku ini ngambil dari sana juga. Jadi intinya tuh personal branding adalah marketing diri kamu sendiri sebagai brand. Jadi ibaratnya kalau misal kamu itu jualan, kamu punya produk, nah kalau ini tuh ya diri kamu sendiri sebagai brand. Jadi kayak contohnya ketika kamu berpikir itu gimana, ketika kamu bekerja itu akan gimana, dan gimana sih kamu mengembangkan diri kamu sendiri gitu. Jadi brandmu itu ya reputasi kamu gitu loh. Gimana orang lain akan mendeskripsikan kamu sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan dan kamu perjuangkan dan yang mereka lihat kayak gitu. Jadi penting banget ya personal branding itu karena kayak membuat orang lain itu justru menceritakan kalian justru ibaratnya apa ya kayak membranding diri kalian sendiri. Kalian pasti pernah kan lihat kayak orang-orang yang dia tuh kayak ibaratnya nih kita ngomongin orang itu tuh pasti orang tuh udah wah ini orang keren banget loh. Dia tuh bisa gini 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 itu berarti dia personal brandingnya bagus banget. Oke, next. Nah, ini gampangnya kita pakai diagram Venn gitu ya. Jadi personal branding tuh your personal brand itu tuh kayak irisan dari gimana sih kamu melihat diri kamu dan gimana orang lain melihat kamu. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah personal branding gitu. Irisannya. Jadi nggak sepenuhnya cuman yang nggak bisa ya kayak ibaratnya ya aku melihat diri aku tuh baik lah kalau orang lain melihat kamu jelek ya nggak bisa, itu bukan personal branding kamu. Orang lain lihat kamu baik, kamu sendiri tidak bisa menilai dirimu baik juga nggak bisa, itu bukan personal branding kamu. Jadi itu harus balance antara apa yang kamu lihat dan apa yang orang lain lihat. Nah di tengah-tengahnya itu your personal brand. Dan ingat ya ini tuh irisan bukan bagian, jadi nggak semuanya yang orang lain lihat terus sama dengan yang kamu lihat juga terus jadi personal brand gitu. Enggak selamanya semuanya sama dan begitu pula sebaiknya. Jadi ya kalian tetap boleh membranding diri kalian dengan baik, tapi ingat yang penting tuh diri kalian, kebahagiaan kalian, terus juga yang penting kalian nyaman. Jangan sampai kalian cuma mementingkan satu sisi, gimana sih orang lain lihat aku, tapi kamu jadi lupa dengan diri kamu sendiri, itu juga nggak personal branding kamu, kayak gitu. Oke, next. Boleh minta tolong di next. Oke, gini. Ini adalah upaya aku untuk personal branding gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang dulunya kepikiran, kayaknya kalau aku tunjukin kayak gini, nanti tuh orang pasti akan pikir sombong, apaan sih lebay banget. Padahal kan padi semakin berisi seharusnya semakin merunduk gitu kan. Kenapa harus dipamer-pamerin? Gini deh, ibaratnya itu tuh marketing yourself gitu. Jadi untuk mempromosikan diri kamu, untuk membuat orang lain tuh tertarik dengan kamu. Apakah bisa kamu diam aja? Enggak juga. Kamu tetap harus berusaha, kamu harus tetap mempromosikan diri kamu sebaik-baiknya. Jadi belajarlah kalau aku sendiri untuk tidak terlalu mendengarkan apa yang orang lain bilang dan tetap membranding diri kamu. Jadi kayak gini, kayak aku juga sering kok kayak kan Instagram aku tuh bio-nya aku tulis ya kayak Kartini Farmasi, Koko Cici Jogja, itu tuh bagian dari personal branding aku. Tapi itu ada yang bilang kayak apaan sih kayak gitu kok ditulis, kayak apa banget gitu. Nah jangan salah, karena sekarang sosial media itu adalah media kalian untuk memarketing diri kalian sendiri, untuk branding kalian. Nih ya, buat kalian tahu aja, ketika kalian lamaran kerja, HRD pasti cek semua sosmed kalian. Kalau isinya itu enggak, kalau isinya terlalu rasis, kalau isinya itu terlalu apa ya, ibaratnya kayak hate speech, terus yang kurang mendukung perkembangan, itu kalian dipertimbangkan loh untuk diterima. Serius, jadi brandinglah diri kalian dengan baik. Dan aku tuh punya Instagram, itu dari Instagram itu aku berhasil direkrut oleh dua perusahaan. Jadi yang pertama tuh aku ditawarin di semester 4. Gara-garanya aku main Instagram, aku ikut lomba, terus aku itu story.
Ternyata storyku 15 detik itu dilirik oleh HRD dari Kalbe. Dan habis itu aku langsung di chat, Lydia besok mau kemana gitu. Kebetulan memang aku juga kenal sama orangnya secara personal ya. Tapi dia langsung chat aku, Lydia besok mau kemana kayak gitu. Karena aku tahu itu perusahaan Kalbe, aku bilangnya farmasi industri kayak gitu. Terus langsung ditanyain, oh iya kamu tuh sebetulnya minat Kalbe nggak gini-gini. Ya karena aku juga semester 4, bayangin semester 4 KKN aja belum kepikiran mau kemana, judul skripsi aja masih benih-benih doang, nggak tahu akan gimana. Itu sudah direkrut gara-gara aku cuman story 15 detik doang. Itu tuh bener-bener nggak nyangka. Terus gara-gara itu akhirnya keep kontak, karena akhirnya jadi deket juga, sering chatting-chatting kayak gitu. Nah, yang kedua adalah aku direkrut di awal semester 8. Jadi mungkin udah banyak yang dengar ya ceritanya. Jadi aku itu direkrut dari ex CEO tiket.com. Nah, beliau itu mendirikan startup baru di bidang health tech. Dan nggak tahu gimana caranya, beliau cari-cari algoritma seperti apa, muncullah Instagram aku, teng-teng gitu. Dan amazingnya gitu, beliau tuh langsung chat, langsung follow, langsung chat. Terus ngomong gini, Mbak, udah selesai ya? Karena Pak masih semester 8. Terus beliau tanya, Mbak, Kartini Farmasi itu apa ya? Kayak gitu. Itu tuh satu poin yang aku cantumkan di bio IG. Yang mungkin orang melihatnya apaan sih, cuman kayak gitu. Dan ternyata untuk seorang CEO lain itu tuh sangat bermanfaat dan itu membranding diri aku sendiri. Yang sampai akhirnya aku tuh dikejar-kejar banget sampai detik ini di perusahaan beliau kayak gitu. Jadi yang aku mau bilang baik mungkin. Ini aku sampai buka channel YouTube, aku juga punya akun jualan. Cik lah kalau misalnya nih aku udah buka gini gagal semua kan malah rugi. Gini deh, kalau aku percaya sama yang namanya proses. Jadi kamu itu meskipun nggak membuahkan hasil yang kamu inginkan, emang channel di YouTube aku ngehits enggak, emang jualan aku sampai laku keras banget enggak. Tapi dengan ini aku bisa membranding ke HRD perusahaan, aku bisa membranding ke orang-orang kalau aku tuh orang yang nggak takut untuk mencoba satu. Aku nekat banget untuk coba ini, coba itu, aku berani mencoba, aku orang yang mau belajar dengan giat, video editing, terus juga ini desain itu aku kerjain sendiri gitu. Jadi ini adalah satu poin plus. Karena aku tuh tipikal yang hasil akhirnya gimana, itu nggak masalah. Yang penting aku jalani prosesnya, aku enjoy, dan dari percayalah, proses itu mendewasakan seseorang. Jadi ketika kamu mengerjakan ini semua, mungkin hasilnya nggak kelihatan sekarang, dan nggak mungkin kelihatan sekarang, tapi di masa yang akan datang tuh akan terlihat deh, beneran. Karena aku sudah mengalami hal itu semua gitu. Oke, coba next dulu. Nah, jadi gimana sih cara nge-branding diri? Ada 4 elemen ya menurut aku yang penting. Your image, your mission, your values, your vision. Ingat, ini semua harus balance ya untuk membranding diri kamu sendiri. Jangan hanya berada di satu sisi. Karena kalau kalian cuma mementingkan image kalian, terus kalian tidak mempertimbangkan value, tidak mempertimbangkan visi misi, itu tuh pincang. Nanti tuh nggak akan jalan optimal gitu loh. Kalian cuma mementingkan image, yang penting aku baik kok di hadapan orang-orang, yang penting nanti kalian dunia kerja pun itu tuh nggak semata-mata cuma image atau apapun, tapi benar-benar 4 elemen ini harus seimbang. Lucunya aku tuh pernah cerita-cerita sama salah satu HRD perusahaan gitu ya, aku tanya, kalau apa sih salah satu faktor yang bikin orang itu gampang keluar kerja? Satu memang salary, atau ketika dia keterima di perusahaan lain yang lebih baik, pastilah salary-nya juga lebih oke, pasti akan diterima. Yang kedua, tahu nggak apa? Karena tuh ketika wawancara, dia hanya mementingkan your image. Jadi kelihatannya waktu wawancara, fake banget. Maksudnya kayak, bisa. Apakah nggak boleh fake, Kak, waktu wawancara? Ya boleh, tapi itu kamu harus sesuaikan dengan misi, dengan value, dengan vision. Karena ketika nanti kamu kerja, ketika kamu bisnis, itu tuh gak bisa kalau kamu cuma mengandalkan image.
Jadi harus balance semua. Kalau kamu cuma mengandalkan image, beneran mental kamu pasti kacau. Waktu bisnis kamu atau kerjaan kamu tuh jalan, pasti kamu kacau sendiri dan akhirnya tuh mau keluar kayak gitu. Oke, next. Nah, aku mau bilang ya, personal branding kenapa sih penting? Gitu. Aku mau bilang bahwa kalian tuh harus menjadi unik, kalian harus menjadi yang nggak tergantikan. Jadi gini, yang aku direkrut dari perusahaan itu, ini aku sharing-sharing ya dari pengalaman, mungkin nanti kalau ada adik ada yang ini boleh sharing juga. Gini, waktu itu aku direkrut di semester 8. Terus bapaknya udah sampai bilang, saya udah engage kamu untuk jadi personality, untuk jadi personal, brand, dan lain-lain. Terus aku bilang, maaf Pak, saya tuh masih semester 8, jadi belum bisa dan saya tuh belum bisa langsung ke sana. Terus bapaknya tanya, berarti selesai ini bisa langsung kan datang? Aku bilang, maaf Pak, saya mau ngelanjutin apoteker setahun. Aku bilang kayak gitu. Sampai dibilang kayak gini, gini aja Mbak, kamu apotekernya di mana sih maunya? Di Jogja, aku bilang gitu. Kalau di Jakarta gimana? Di UI biayanya berapa? Saya beasiswakan, tapi kamu kerja di tempat saya, tapi kamu langsung masuk di tempat saya sekarang gimana? Kayak gitu. Sampai ditawarin kayak gitu. Terus perbincangan itu pun aku bilang, Pak, kalau misalnya gini aja, saya kan belum selesai, dan saya mau melanjutkan di Jogja. Karena di Jogja saya juga beasiswa, aku bilang gitu. Gimana kalau misalnya saya bantu carikan Bapak apoteker yang memang kualifikasinya juga oke untuk masuk perusahaan Bapak untuk membantu Bapak. Bapaknya bilang gini, Mbak, saya itu dengan koneksi saya tuh bisa mencari apoteker berapapun, kayak gimana pun, dan dimanapun. Tapi saya itu memang tertarik dengan personality kamu, dengan apa sih kepribadian aku sendiri, karena itu yang susah, mencari orang dengan personality yang unik. Makanya aku selalu bilang sama adik-adik, jadilah unik, jadilah nggak tergantikan. Sampai ketika suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu bisnis apapun itu, ibaratnya gini, ngelihat kamu itu bukan, kalau aku ya, ngelihat aku tuh bukan apoteker. Dari dulu aku punya misi kayak gitu. Aku ingin perusahaan ngeliat aku bukan apoteker, tapi ngeliat aku sebagai apoteker Lydia. Paham ya bedanya? Kalau ngelihat aku sebagai apoteker tuh banyak yang bisa gantiin. Tapi kalau ngelihat aku sebagai apoteker Lydia, itu akan membuat dia untuk, wah ini anak harus dipertahankan. Ini anak mau keluar sayang banget. Ini anak harus kita tarik. Gimana pun caranya harus masuk ke perusahaan kita. Dan gimana pun caranya harus bertahan di perusahaan kita. Itu dari dulu aku punya prinsip kayak gitu. Kenapa? Karena gini, dulu aku udah kayak, jadi aku orangnya tuh kayak suka untuk survei sendiri gitu ya. Aku tuh kayak mikir, UGM, nih ya, UGM-nya doang mahasiswanya berapa sih? Setahunnya bisa masuk 9.000 sampai 10.000 maba, betul nggak? Itu pertama. Yang kedua, lulusan UGM itu setahunnya berapa sih? 4.000 sampai 5.000-an lah ya mungkin setahun gitu. Cuma UGM, belum UI, belum ITB, belum apapun yang juga punya ibaratnya grade-grade tinggi lah ya. Terus berikutnya, yang cum laude dari UGM itu berapa sih? Banyak banget. Oke, kita spesifikkan lagi. Yang cum laude dari farmasi UGM berapa sih? Banyak nggak? Kalau kalian akan lihat teman-teman, banyak kan? Terus yang membedakan kalian apa? Yang bikin perusahaan, oh ini anak bisa nih, kita lihat, kita pertahankan, oke minta gaji berapapun, aku kasih, yang penting ini anak masuk, itu apa? Itu loh, poin yang harus kalian pegang. Kalian tuh harus jadi unik, kalian tuh harus jadi tidak tergantikan. Jadi supaya nggak cuman kalian yang berjuang untuk mencari perusahaan, tapi perusahaan berjuang mencari kalian karena kalian tuh unik dan nggak tergantikan, kayak gitu. Oke, coba next. Nah, ini ya, aku bilang kan kalau aku tuh udah direkrut, dan amazingnya waktu aku bahkan nggak tahu kalau waktu wisudaan itu aku dikirimin papan bunga segede gaban kayak gitu.
Aku tuh tahu karena digirimin fotonya dari bapaknya. Dan ini ada chatnya ya, nggak aku. Tadinya aku mau ini sih, mau blurin nama, tapi pasti nanti pada mikirnya gini, halah itu gampang, tinggal pakai akunnya siapa, kita palsuin, nanti keluar. Nih, jadi ini memang bisa dipertanggungjawabkan, ini aku share bukan untuk mau sombong atau apapun, aku ingin motivasi kalian, dan kalian tuh kedepannya harus lebih unik dari aku, harus lebih baik dari aku, gitu ya. Nih, nih, kalian lihat tuh, bapaknya sampai bilang, saya tadi udah ngobrol sama CCO, direktur komersil yang membidangi marketing untuk engage kamu sebagai personality. Jadi kayak personal brand. Nah, bawahnya, karena saya suka postnya yang tentang kontak lens itu insightful. Jadi kalian harus tahu bahwa waktu itu aku udah follow-followan sama bapaknya, terus udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang itu. Dan amazingnya, aku itu sharing, aku kan suka sharing ya, kayak tentang kefarmasian, hoax-hoax kesehatan, dan lain-lain. Aku tuh sharing di story loh, tentang kontak lens. Mungkin 4 story ya, 60 detik, 1 menitku itu membuat CEO mempertahankan aku mati-matian sampai kayak begini. Paham gak, Dik? Jadi, manfaatkan apapun gitu. Jangan kalian tuh terikut arus kayak misalnya gini, halah TikTok itu joget-joget. Enggak, kalian bisa manfaatin. Yang namanya konten creator, itu tuh enggak terbatas pada satu platform. Tapi dia itu bisa memanfaatkan platform apapun untuk membranding diri kalian sendiri. Kayak gitu. Termasuk IG. Awalnya kan orang pasti ngehnya ya udah IG itu untuk share kehidupan sehari-hari, untuk jualan, untuk apapun. Aku udah mikir aku pokoknya mau menggebrak yang lain. Aku akan share di sini karena kebetulan IG aku juga lumayan. Oke lah, aku ini. Ternyata 1 menitku itu dilihat oleh CEO. Dan 1 menit dalam hidupku yang sudah aku korbankan itu membuat aku dipertahankan sampai detik ini. Buat info aja, di masa-masa sekarang ini susah banget. Dan puji Tuhan sampai detik ini tuh aku belum melamar kerja kemana-mana, justru aku dikejar-kejar terus sama pihak sana. Bahkan waktu itu, kemarin itu udah aku tanya sama HRD-nya, kapan aku akan wawancara. Dijawabnya, gak usah wawancara mbak, kayak gitu. Terus malah karena aku itu, awalnya aku kurang srek sama salary, karena ya memang klinik beda ya sama industri. Terus karena nggak serak, aku sampai ditelepon sama kepala HRD-nya, sampai dihubungin sama direktur bagian teknisnya, terus ngobrol-ngobrol, aku minta kenaikan gaji. Jadi ibaratnya gini, misal ada margin nih, kalau apoteker misal nih, berapa ya, 8 juta, itu marginnya dari sana gitu ya. Nah, aku bilang, saya nggak mau 8 juta kotor, saya maunya segini, 9 juta. Dikasih loh, Dek. Jadi aku bener-bener gajinya tuh ngelebihin margin. Karena itu. Karena kamu punya sesuatu yang unik, yang sampai bikin perusahaan itu mau mempertahankan kamu. Oke, next. Nah, ini ya. Lihat nih, aku dikejar-kejar banget. Itu yang Pak Harino Ferdianto itu direktur bagian teknisnya. Pagi Lydia, kamu kelarnya kapan? Kak Dita ini bagian HRD-nya. Lydia mau tanya, kamu kapan selesai? Ini Mbak Riani, ini kepala HRD. Lydia, apa kabar? IG-mu aktif sekali, kamu hebat ya. BTW Lifepack udah operasional, dirimu mau join nggak? Kebayang nggak, Dek? Di saat kayak gini, yang susah, aku ngelihat teman-teman aku yang IPK-nya jauh lebih tinggi dari aku, yang kelihatannya tuh memang lebih oke lah untuk bisa dilirik. Ternyata aku bisa mempertahankan nilai aku, value aku dengan IPK aku yang segitu, dengan aku yang lulus kayak gitu, tapi aku punya suatu value yang berharga yang bikin sampai perusahaan itu nyari aku gitu. Jadi ini satu hal yang harus kalian tanamkan ya, jadilah unik, jadilah nggak tergantikan. Jangan jadi apoteker biasa, apoteker tuh banyak banget di Indonesia. Jadilah apoteker Lydia. Nanti kalau Desya, apoteker Desya. Yang kalau misalnya Desya pun masuk ya ke perusahaan itu tuh kayak perusahaan itu, ini anak dia tuh punya impact yang luar biasa. Sampai mau keluar pun dipertahankan. Sampai nggak mau terima rekrutannya pun diajak ngobrol, apa yang bikin nggak seret, gajinya mau berapa, gitu. Itulah, kalian harus jadi nggak tergantikan. Ini sekalian menjawab
apa sih pentingnya personal branding ya? Ini aku mau kasih kalian contoh nyata, nggak mau teori-teori. Kalau teori gampang lah, pasti cuman bilang, ya membuat kamu akan lebih dilirik perusahaan, membuat kamu akan lebih dipertahankan gitu-gitu. Ini aku kasih contoh gampang. Aku belum lulus apoteker. Aku waktu itu bahkan belum lulus sarjana farmasi. Aku udah dicat terus kayak gini. Jadi inilah pentingnya kalian, dan nanti kalian tetap harus attitude ya, jaga attitude kalian. Ingat, knowledge itu lebih mudah dilatih, tapi attitude, personality itu tuh nggak bisa untuk dilatih. Jadi kalian unik juga dengan personality yang unik. Jadi dengan attitude yang unik, yang baik, yang bisa mendukung kalian, karir kalian lebih baik. Kayak gitu ya. Oke, next. Wah, ini udah slide terakhir ya. Oke, nanti kita banyak diskusi aja. Jadi gini adik-adik, dari slideku ini semuanya aku ingin bilang, untuk personal branding itu tuh bukan suatu hal yang mudah kayak gitu. Mungkin kalian melihat aku sampai di titik ini, itu tuh, wah keren banget ya Kak Lydia. Gila keren banget nih. Ya itulah, memang Kak Lydia kayak gitu. Enggak, dulu tuh aku orang yang minder. Orang yang biasa-biasa aja gitu. Tapi aku memang punya semangat belajar. Tapi aku tuh bukan semangat belajar yang ini ya, yang farmasi banget. Semangat belajar yang kayak gini loh. Kayak misalnya aku tuh kepo dengan sesuatu. Aku tuh kepo kayak gini. Kok bisa sih kayak gini? Yaudah aku cari. Untuk YouTube aja, aku kepo loh. Kenapa ya? Kok video aku itu susah banget untuk muncul? Aku cari algoritmanya, aku pelajari SEO-nya. Instagram pun aku gituin gitu. Jadi aku berusaha untuk mau mempersonal branding dengan cara kerja keras dan kerja cerdas. Percuma kamu kerja keras doang, nggak cerdas, itu tuh akan lebih memakan waktu, hasilnya tidak seoptimal mungkin. Tapi balance gitu antara kerja keras dan kerja cerdas. Nah dari sana aku tuh belajar banget buat kayak yaitu YouTube pun aku pahami algoritmanya. Orang kalau mikir tuh gila nih orang niat banget ya, dia juga cuma lulusan farmasi, cuma apoteker, ngapain sih sok-sokan begitu? Terus aku jawab, ya kalau misalnya bisa dengan mudah sekali upload itu video bisa muncul, dengan keyword Cici nge-share semua video aku bisa muncul, kenapa enggak? Kenapa aku harus susah payah membranding kemana-mana kalau bisa satu itu untuk branding semuanya? Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi jangan takut untuk belajar, kerja keras dan kerja cerdas gitu ya. Jangan takut untuk mencoba, kalau gagal pun itu tuh pengalaman yang mendewasakan gitu loh. Nggak mungkin ada yang ibaratnya menjatuhkan kayak gitu ya. Pasti dari pengalaman itu kalian belajar kok. Aku sendiri pun belajar, baik dalam lomba-lomba kefarmasian pun aku banyak belajar. Baik dalam hal ini aku banyak belajar. Nanti kedepannya aku udah masuk kerja, aku harus lebih banyak belajar lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalian tuh harus percaya diri kalian. Gini, aku dulu minder banget nih, sampai kepotong ya. Dulu aku minder banget. Terus ya karena aku suka keluar dari zona nyaman. Bayangin anak 150 cm jadi model. Ada nggak sih zaman dulu? Gak ada. Terus kayak ibaratnya, kamu kok berani sih? Berani? Ya berani, berani aja coba. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya berhasil, itu poin aku. Dan puji Tuhan bisa sukses sampai detik ini. Di Jogja juga punya lumayan banyak kenalan, bisa survive. Dan justru aku bisa bertahan gitu loh. Jujur ya, di grup Koko Cici itu aku pernah sampai dibilangin, ibaratnya aku tuh kayak, apa sih istilahnya, kuda hitam. Ibaratnya tuh kayak, sebetulnya tuh dari awal dilihat itu biasa aja, ini orang pasti biasa aja, nggak mungkin sampai yang gitu. Tapi ternyata melesat lebih jauh dibandingkan orang-orang lain yang dari awal itu udah punya potensi. Nah ini ya bahayanya, ketika kalian berpikir, aku tuh sudah punya ini kok Ci. Kalau ibaratnya aku cerita modelnya, tenang Ci, aku tuh udah tinggi, pasti aku lebih mudah keterima. Kalian tuh akan usaha lebih sedikit dibandingkan orang yang dari awal dia itu punya kelemahan dan dia berjuang keras untuk memanfaatkan kelemahan itu menjadi suatu kelebihan. Itu pasti akan beda. Jadi kalian harus rendah hati juga, kalian harus kayak tetap mau berjuang. Jangan sampai kelebihan kalian justru menjadi bumerang untuk kalian sendiri. Tapi manfaatkan kelemahan kalian untuk menjadi satu tangga untuk naik lebih ke atas. Naik terus kayak gitu. Nah itulah, aku pendek 150 cm. Tapi ternyata aku mulai karir 2017,
2020 pun aku ini lumayan, sampai sekarang ini aku masih sering dipakai. Terus juga apa ya, ibaratnya kenalan juga jadi banyak banget, lumayan lah dikenal di Jogja juga kalau misal untuk event-event. Nah itulah, itu suatu hal yang harus kamu tahu bahwa ini tuh take a risk, jadi kayak mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman gitu loh. Dan jangan takut untuk coba. Nih kata-kata dari aku, tiap hari pun aku selalu kayak gini, take a small step every day. Jadi kayak kamu tuh harus, demi kamu langkah yang besar, kamu tuh harus mengawali dari langkah yang kecil gitu loh. Gak apa-apa ngambilnya kecil-kecil, take a small step every day and don't break your faith. Jangan pernah putus, jangan pernah putus asa, jangan pernah nggak yakin sama diri kamu sendiri. Dengar ya dek, aku selalu bilang, termasuk ke teman-teman aku yang mau wawancara dan lain-lain, kalau kamu aja nggak pernah yakin dengan skills kamu, dengan diri kamu, gimana orang lain mau yakin? Kan yang tahu seluk-beluk kamu itu dari awal sampai akhirnya cuma kamu. Sedekat apapun orang lain, orang tua kamu pun pasti kok ada satu hal yang dia itu nggak tahu tentang kamu. Entah ya kamu berusaha untuk menyembunyikan, bener kan? Ketika kamu udah dewasa, pasti kamu juga akan pilih-pilih kan untuk cerita ke orang tua kamu. Jadi siapa yang paling tahu dengan diri kamu? Ya diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak percaya sama diri kamu, kalau aku tuh ini nggak bisa, aku tuh nggak mungkin sampai di poin itu, ya udah kamu selamanya nggak akan sampai karena kamu nggak pernah percaya diri kamu. Nih, just believe you are unlimited. Jadi aku selalu percaya kalau aku tuh tidak, ibaratnya tuh nggak punya kelemahan ya. Kayak ketika aku percaya suatu kelemahan itu, misalnya, ya aku tuh pendek, nggak mungkin aku tuh bisa jadi model. Kalau aku punya pemikiran kayak gitu, apakah aku bisa survive di bidang itu? Nggak akan. Tapi ketika aku percaya kayak gini, ya aku tuh pendek, tapi aku tuh pasti bisa kok. Lihat aja, aku pasti bisa. Bisa nggak aku survive? Ya kayak gini nih. Buktinya sampai detik ini aku bisa bertahan di lingkungan yang kalau dulu awal model ya, halah modelnya pendek, ya kan? Halah modelnya kok tahu pun pasti terguncang dong dengan omongan-omongan yang kayak gitu. Tapi karena aku percaya diri aku tuh, ya nggak apa, aku tuh pasti bisa kok. Udah, and your dreams will come true. Semua mimpiku jadi, aku bisa jadi model, aku bisa ngejalanin bisnis, aku bisa buka channel YouTube, aku bisa dikejar-kejar perusahaan. Aku sampai detik ini tidak melamar ke kerja ke perusahaan manapun, yang buktinya aku sudah dapat gaji, aku minta di gaji aku nggak cocok, ditawarin maunya berapa dikasih, kayak gitu loh. Itulah proses. Jadi hargai semua proses kalian gitu ya. Dan ya ini tadi melanjutkannya tadi, yang kalian lihat saat ini gitu, wah kali dia tuh ini ya keren banget, itu tuh buah deh, buah dari tanaman aku gitu. Kalian nggak ngelihat, kalian cuma ngelihat buahnya yang wah apelnya udah bagus banget, keren banget, tapi kalian nggak ngelihat saat tanam benih apel itu gitu ya. Tanam benih itu di mana sih? Di tanah. Di tanah tuh di bawah banget, nggak kelihatan orang, diinjek-injek gitu. Dan itu proses. Ketika benih itu udah lama-lama jadi pohon, kemudian berbuah. Nah, orang ngelihatnya, wah buahnya udah bagus. Orang nggak ngelihat kan ketika susah payahnya untuk dapetin benih itu gimana, nanam benihnya, numbuhinnya itu gimana. Jadi, saran aku, ini dari aku mau bilang, nikmati proses kalian harus personal branding, jangan takut, jangan pernah dengerin omongan orang lain, karena kalian mau mati pun orang lain itu belum tentu akan tolong kalian, bener nggak? Cuma diri kalian sendiri yang paham betul dengan diri kalian. Kalian sakit ya yang berjuang tetap diri kalian, ya kan? Kalian kenapa-napa yang berjuang diri kalian. Ingat, kalau suatu pahlawan itu melakukan satu kebaikan, orang tuh biasa aja. Tapi pahlawan yang melakukan kejahatan, orang tuh lebih banyak omongin, bener nggak? Karena itu kayak ibaratnya anomali gitu ya, kayak suatu keanehan. Ih, padahal kelihatannya keren tuh, tapi ternyata kayak gini. Padahal kalau dia berprestasi nggak diomongin sama sekali. Ingat, itu poin penting. Jadi diri kalian sendiri yang tahu, jangan terlalu dengerin omongan orang. Penting nggak personal branding? Penting banget. Kalian harus survive, kalian harus jadi unik, dan hargai proses ya. Karena semua itu diawali dari benih, nanti kalian sampai memetik buahnya. Dulu, waktu aku nanam benih kayak gitu, apakah kepikiran sampai detik ini? Enggak. Tapi sekarang aku berusaha untuk bisa memetik buahnya itu. Karena aku kerja keras, kerja cerdas juga, terus ya
aku udah mati-matian seperti itu. Di saat ini, saat semua orang, teman-teman aku ngelamar kerja, aku nggak ngelamar kerja, aku udah direkrut dan sebagainya, dipertimbangkan dan sebagainya. Itu adalah buah dari benih yang aku tanam beberapa tahun yang lalu. Jadi adik-adik kalau ketika menanam benih juga harus sabar, jangan mengharapkan hari ini aku bikin konten, besok aku harus hits. Ya, nggak bisa. Pokoknya harus sabar dulu. Gitu aja sih dari aku. Mungkin aku kembalikan dulu ke moderator, Desya. Oke, terima kasih sekali Kak Lydia untuk paparan materi yang sangat luar biasa, sangat inspiring dan motivating kita semua di sini. Jadi, kalau boleh aku dapat value-value-nya tadi itu, proses itu benar-benar mendewasakan kita, proses itu benar-benar mendewasakan seseorang. Intinya jangan pernah takut mencoba, jangan membatasi diri, jangan tertutup oleh kelemahan kita gitu mungkin ya Kak ya. Juga kalau tadi aku dapat ternyata ini ada bukti nyata nih, satu-satunya syarat yang perlu kita pikir, banyak loh pertimbangan-pertimbangan lainnya, contohnya personality, personal branding itu tuh sangat penting sekali untuk dibalancekan dengan IPK. Tapi jangan juga kita terlalu fokus personal branding tapi IPK-nya ya udahlah yang penting personal aku bagus gitu. Jadi harus balance mungkin gitu ya Kak ya. Oke. Oke, mungkin ini teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang pengen ditanyakan. Ini kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Teman-teman bisa langsung ke kolom Q&A. Dan juga teman-teman raise hand. Nanti akan kami buka mic-nya untuk menanyakan secara langsung. Oke, ini karena sudah ada yang langsung menanyakan nih Kak Lydia, akan saya bacakan pertanyaan pertama. Dari Rahma Inaya, saya ingin bertanya, kalau orang lain menilai kita terlalu tinggi, padahal kita merasa bahwa value kita tuh tidak sebaik itu. Bagaimana sih cara agar kita tidak terlalu terbebani dengan ekspektasi orang yang menilai kita tanpa membuat orang lain kecewa terhadap kita, gitu Kak, pertanyaan pertama. Oke, langsung aku jawab gitu ya. Boleh. Oke, gini deh, aku mau cerita juga. Gini, semakin tinggi pohon, semakin angin itu banyak yang berhembus ya, betul ya. Jadi semakin kamu tinggi, pasti akan semakin banyak cobaan gitu. Itu udah suatu hal yang kita tahu lah. Nah, banyak nggak yang ekspektasi jauh lebih tinggi ke Kak dia jauh lebih tinggi dari sekarang? Banyak. Gini, aku mau cerita ya. Aku itu IPK-nya lepas cum laude. Jadi gini, dulu tuh beberapa kali udah cum laude, tapi ya karena banyak kesibukan, terus juga gini, emang aku itu nggak terlalu yang oke banget untuk pelajaran yang menghafal yang seperti itu gitu loh. Akhirnya aku lepas cum laude dengan mepet gitu loh. Jadi standarnya kan 3,51, nah punya aku tuh sekitar 3,48 apa 3,49 ya, pokoknya mepet gitu loh. Waktu aku mau wisuda gitu, banyak yang ngomong gini, Lydia tuh ya pinter banget, Lydia tuh loh udah cum laude, terus juara lomba ya kan, model, kerja, pengalamannya banyak, ketua di mana-mana, gila itu pasti cari perusahaan. Terus ada yang ngomong gini, aku denger itu, dia tuh nggak cum laude tahu, kata siapa cum laude? Terus jujur ya saat itu aku tuh ngedown loh, kayak aku sampai bilang sama orang tua aku, Mah, ini kan aku udah prestasi dapat banyak, apa aku perlu nambah 1 semester untuk aku dapetin 1 selempang cum laude? Terus mamaku tuh ngomong gini, halah nggak usah. Ingat ya, aku setuju dengan omongan Desya, IPK itu bukan segalanya, tapi tetap dipertimbangkan. Kalian pasti akan ngelihat kalau nanti rekrutan kerja, lulusan S1 farmasi minimal IPK 3,0, betul nggak? Jadi, apakah IPK segalanya? Enggak, kamu di atas itu tetap bisa masuk. Tapi dipertimbangkan nggak? Iya, kalau di bawah itu yang nggak masuk requirement, nggak usah, kayak gitu. Jadi, IPK itu bukan segalanya, tapi juga tetap menentukan. Makanya jangan sampai kalian yang, nggak apa-apa, tenang, kata Kak Lydia IPK bukan segalanya. Dia juga nggak cum laude, keterima kok, kayak gitu. Terus kalian males-malesan, kalian ini itu menurutku alasan. Jadi kalian berusaha untuk blaming, kalian berusaha untuk yaudah aku tuh nggak usah lah IPK bagus-bagus ini. Nggak. Balance antara semuanya. Di sini aku bilang bukan berarti IPK kamu harus cum laude dan enggak, tapi berikan yang terbaik. Anggaplah IPK itu sebagai
tanggung jawab kamu ke orang tua yang udah menyekolahkan kamu, betul ya? Jadi terlepas kumlot atau enggak, atau mungkin 3 atau enggak, yang penting kamu tuh sudah memberikan yang terbaik kayak gitu loh. Jangan yang kayak nggak berusaha sama sekali terus bilang IPK bukan segalanya, itu blaming situation, dan orang kayak gitu tuh di kerjaan nggak akan survive, beneran. Orang yang bisa survive yang bukan memblaming situasi, tapi justru memperbaiki apa yang kurang dari diri kamu sendiri. Nah, itu balik ya. Tadi aku udah diekspektasi tinggi banget kan. Wah, cum laude gini. Ternyata enggak. Dan itu membuat aku ngedown, kecewa. Nah, gini deh. Aku tuh orang yang percaya bahwa kalau misal ada orang yang bicarain kamu, itu berarti kamu itu sudah menjadi satu panutannya dia. Beneran. Kan ibaratnya kayak, kok bisa kepikiran kamu? Berarti kan panutan toh. Nah, terlepas dari apa yang dia bicarakan, misalnya itu bikin kamu down atau enggak gitu, terlalu tinggi atau enggak, jangan terlalu pertimbangkan. Kamu yang tahu diri kamu sendiri. Ingat ya, tadi itu irisan. Orang lihat kamu seperti apa tuh nggak sepenuhnya harus kamu adapt. Nggak harus sepenuhnya kamu adopsi untuk, oh berarti aku tuh harus gini ya, biar orang lain tuh nggak kecewa. Enggak. Kita kalau hidup cuma dari omongan orang juga nggak bisa. Kita nggak bahagia gitu loh. Yang penting itu dalam menjalankan apapun tuh balance kebahagiaan kamu sendiri. Dan yaitu kamu perlu orang lain juga untuk menguatkan kamu. Sebakoh-bakohnya orang teman-temanku kalau ngatain aku tuh kayak ini, mental tembok ya. Jadi bakoh banget, mau dihantam kayak apapun aku akan maju gitu. Tapi percayalah, sebakoh-bakohnya aku, setembok-temboknya aku tuh juga tetap punya masa dimana aku ngerasa nggak baik-baik aja gitu loh. Jadi butuh banget orang buat bantu aku. Kayak bilang, kamu tuh udah oke kok, Lid. Kamu tuh udah bagus. Nggak apa-apa, jangan dengerin omongan orang, harus disaring. Jadi masukan aku adalah, ketika orang lain mau bicarain kamu kayak apa, ya itu hak mereka. Tapi kamu menyaring omongan mereka, itu hak kamu. Dan nggak semuanya harus disaring. Ingat ya, tadi diagram Venn-nya itu irisan. Di satu keutuhan, kayak apa yang aku lihat orang lain harus lihat juga, apa yang orang lain lihat harus aku terapkan juga, enggak. Tapi irisan, ada yang oke, kamu masukkan, ada yang enggak oke, kamu keluarkan, udah gitu aja. Soalnya apapun yang penting hidup kamu juga, kebahagiaan kamu mau sekeren apapun di IG, kamu mau sekeren apapun di sosmed, kamu nggak bahagia itu juga percuma. Jadi di sini aku mau bilang, jangan pernah sampai karena omongan orang, itu kamu justru kepikiran, kamu nggak bahagia, kamu nggak percaya diri, kamu berusaha untuk mengupgrade karena orang itu. Kalau kamu mau upgrade, upgrade-lah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang itu. Terserah nanti orang mau bilang kayak apa, mau kayak apa, terserah, yang penting tuh untuk kamu sendiri. Itu sih kalau masukan dari aku. Dan nih ya, semua itu pasti punya happy ending gitu lah ya. Jadi waktu itu aku nggak dapat selempang kumlot kan, sedih banget dong. Kayak semua orang udah sampai yang, Kak Lydia tuh loh, apa kok lepas kumlot ya, padahal kelihatannya lomba-lomba, juara, sok-sokan, di IG kayak gini, bikin ini, gak kumlot, sok banget, banyak omong doang. Aku dapat papan bunga perusahaan. Itu nilainya menurut aku lebih tinggi dari selempang kumlot. Selempang kumlot, persentasenya lebih banyak bisa didapetin oleh mahasiswa. Tapi papan bunga perusahaan aku yakin persentasenya lebih kecil dibandingkan yang lain. Dan aku bisa dapetin persentase yang kecil itu, tandanya aku tuh unik. Jadi gak usah dengerin omongan orang lain, kamu tetap sesuaikan dengan apa yang kamu bisa, jangan sampai orang lain itu, omongan orang, ngerenggut kebahagiaan kamu juga. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin next question ya Kak ya, karena ternyata masih banyak yang antusias. Ini dari Nada Harasti. Makasih banyak Ci, beneran very insightful, love. Gini Ci, sekarang kan kita lagi sempat rame orang bahas tentang privilege. Juga sering banget pasti Cici dengar tentang beauty privilege atau apapun itu. Jadi ibaratnya ada sebuah keistimewaan buat
orang-orang dengan privilege ini, sehingga banyaklah dapat poin plus dari di semua spot. Menurut Cici, gimana sih tentang pemikiran konsep privilege itu? Dan menurut Cici, apakah beneran ada impact besar yang dimiliki orang-orang dengan privilege ini? Terus, buat orang-orang yang memang nggak ditakdirkan hadir di dunia ini dengan privilege itu, extra effort Aduh. apa terus dijadikan bekal? Makasih banyak, Ci. Gitu pertanyaannya, Ci. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Gini, uh, dari aku sendiri, aku tidak ingin yang munafik gitu ya. Jadi, apa sih yang pertama kali kamu lihat saat ketemu orang? Apakah hati, apakah tingkah laku? Enggak juga kan. Pasti kan memang awal tuh muka. Awal tuh, penampilan gitu. Jadi aku nggak mau munafik, aku nggak mau yang bilang nggak mungkin gini-gini, enggak. Memang dunia ini tuh kayak gitu. Secara nggak sadar orang itu mengkotak-kotakan dirinya atas kecantikan, kekayaan dan sebagainya, betul ya? Nggak cuma cantik loh, kaya juga udah beda kok perlakuannya. Coba deh kamu bandingin, kalau misal ini ya, kalian coba aja SPG motor atau apa yang di Hartono. Aku pernah coba. Aku datang gembel, pakai sendal jepit, terus kayak datang gitu nggak diliatin. Suatu saat aku pernah coba datang pakai tas mahal, Charles and Kate gitu ya, pakai yang bajunya keren-keren. Datang tuh langsung, oh ini ibu leafletnya coba dibaca dulu. Iya, kami tuh punya penawaran menarik. Padahal sehari sebelumnya aku tuh datang gembel kayak gitu tuh, minta aja tuh dibilang ini terbatas kayak gitu. Kayak ibaratnya ini tuh gembel ngapain? Pasti nggak beli, betul nggak? Itu tuh nggak cuman kecantikan tapi juga kekayaan dan lain-lain. Dunia kita tuh memang kayak gitu. Dan aku nggak mau menutup mata, nggak mau munafik kayak bilang nggak kok nggak kayak gitu. Memang aku juga sering kayak ngerasa teman-teman yang kayaknya terlahir nih oke gitu, cantik kaya gitu ya, kok kayaknya hidupnya jadi lebih mudah ya, kayak gitu. Nah, gini deh, menurut aku, kecantikan itu ada dua. Jadi ada yang memang kecantikan wajah dan ada kecantikan inner beauty, ya kan? Nah, yang susah itu adalah inner beauty. Muka itu bisa tua, muka itu bisa rusak, muka itu ibaratnya sangat-sangat, rentan banget untuk rusak. Tapi inner beauty itu tuh lebih susah untuk dirusak, untuk dia kehilangan inner beauty-nya itu tuh lebih susah. Dan prosesnya pun beda. Ya, enak dong Kak, yang lahir ceprot cenger udah langsung ini ya, cantik gitu. Cantik tuh relatif, semua orang cantik, yakin. Gini deh, kamu yang penting dari aku ya, jangan pernah bilang aku tuh nggak cantik kok, ngapain kayak gini. Nah, balik lagi, kalau kamu aja nggak percaya diri kamu, ya gimana orang lain mau percaya? Kamu aja nggak pernah percaya kalau kamu tuh cantik, kamu tuh punya suatu hal yang positif, kamu punya suatu hal yang bisa sangat dibanggakan, kamu aja nggak percaya. Apalagi orang, ibaratnya kalian interview terus bilang, apa kelebihan kamu? Saya juga bingung kelebihan saya itu apa ya, Kak? Gimana ya? Itu meyakinkan nggak? Enggak. Tapi coba, apa yang menjadikan kamu? Iya, apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Iya, saya tuh orangnya cepat untuk belajar, saya orangnya cepat untuk ini, nggak menonjolkan kecantikan kayak gitu. Jadi saran aku, Dek, ingat, mau orang bilang kamu jelek, mau bilang kamu apa, yang penting diri kamu gitu loh. Karena kalau kamu nggak percaya diri, ya udah selesai, nggak ada yang tahu lagi. Cuman kamu soalnya yang tahu dengan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi hak-hak istimewa, aku merasa pun ya tetap ada. Dan balik lagi, jadilah unik. Dia ingat perusahaan itu nggak cuma cari muka, orang-orang bisnis pun nggak cari muka doang, tapi cari otak juga, cari kecantikan dalam hati juga. Jadi kalau misalnya, memang ini mungkin pas awal datang, wah, bening, wah, bisa nih kayak gini. Tapi setelah proses, dikeluarin bisa nggak? Ih, cantik-cantik ini, sok banget, cantik-cantik gak mau diajarin, cantik-cantik bego, ngapain? Nggak usah, perusahaan nggak butuh yang cantik, perusahaan butuh yang punya otak, yang juga insight-nya itu juga bagus banget. Jadi saran aku nah itu,
kalian tetap jadi unik. Ingat ya dek, model pun banyak banget. Ini aku ambil contoh dari diri aku sendiri ya, biar nggak kelihatannya Kak Lydia tuh banyak omong banget deh. Model itu banyak banget deh, tinggi-tinggi semua, cantik-cantik semua. Kenapa sih orang tetap mau pakai aku yang aku tuh biasa aja, bahkan pendek, nggak sesuai standar kecantikan orang dunia. Karena aku tuh unik deh, aku punya personality yang lain, yang aku tuh kalau mua bilang tuh ibaratnya mua make upin aku tuh nyaman karena aku ajak ngomong, karena aku nggak yang minta aneh-aneh, aku nggak yang kayak aku model, aku princess loh, kamu ladenin aku yang benar enggak. Tapi aku punya personality yang baik yang bisa bikin aku survive. Secara enggak, secara model aku sangat-sangat tidak menjual, sangat-sangat tidak diharapkan. Tapi aku punya personality yang baik, yang bagus, yang mendukung, yang akhirnya bisa bikin aku survive. Jadi saran aku, memang ini karena faktor video Zara itu ya, dia memang cantik dan dia ada hak-hak istimewa. Banyak ya udah posting-postingan yang ibaratnya mengatakan kita tidak bisa menutup mata untuk mereka yang punya privilege cantik. Nah, jadilah unik deh. Kalau kamu jadi unik, mau kamu punya kelemahan apapun itu nggak akan dilihat. Tapi kalau kamu itu cantik, kamu punya kelemahan setitik pun itu akan dibesar-besarkan. Beneran. Coba aja lihat Zara kalau waktu itu siapa ya artis Luna Maya yang aku ingat banget dia ngerekam film Aladdin di bioskop. Dibesar-besarkan nggak tuh? Padahal dia cantik, oke. Kesalahannya langsung jadi kayak samudra. Padahal banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi itulah, makanya kamu harus jadi unik. Jadi punya personality yang baik, supaya orang itu nggak cuma ngelihat kekurangan dari fisik, tapi menilai kamu juga dari dalam. Karena kalau yang cantik fisik pun, pasti akan dicari-cari kok kelemahannya yang lain. Kayak gitu ya. Dari aku sih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand. Tadi sebenarnya ada dua, mungkin sekarang jadi satu. Dari Elizabeth Panjaitan, boleh langsung bertanya. Oke, makasih banyak kesempatannya Kak. Suaraku kedengaran jelas nggak ya? Jelas. Oh, kedengeran. Oke. Ini nih insightful banget kali dia dari tadi udah maparin materi tentang personal branding. FYI ini sebelumnya itu aku udah ngikutin Instagram kali dia itu waktu aku maba nih, bahkan sebelum BPSMB kayaknya. Tiba-tiba nih kemarin tuh di explore Instagram aku tuh ada kali dia. Terus aku lihat-lihat di feed Instagramnya, terus kok kayaknya keren banget kayak gitu. Jadi aku mulai ngikutin sampai sekarang udah setahun lah ya kayak gitu. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih Kak, dari awal nih, pasti nih awalnya kali dia sama kayak kita kan, ya hanya sebagai mahasiswa farmasi UGM. Ya walaupun ada dikit-dikit bangga lah bisa masuk UGM kayak gitu. Yeah. Gimana sih awalnya kakak kali dia sendiri mulai dari awal nih, mungkin dari awalnya hanya mahasiswa doang, terus step by step tuh sampai sekarang kali dia jadi pembicara di sini. Mungkin bukan cuma di sini doang, mungkin di tempat-tempat lain juga kali dia udah jadi pembicara. Terus kayaknya aku lihat juga sepintas nih, walaupun cuma sekilas dari perjalanan kali dia, kayaknya tuh kesempatan tuh kayak datang ke kali dia kayak gitu tuh gimana sih caranya? Tuh, makasih Kak. Oke. Terima kasih Elizabeth. Wah, oke lah. Pertanyaannya menarik ya. Jadi gini, dulu awal banget jadi maba tuh aku juga mirip lah ya ngeliatin kalau apa sih papirus yang ada masa ini loh didatengin apa sih tuh orang-orang inspiratif gitu ya kayak wah kakaknya keren ya aku harus kayak gini. Nah jujur ya dek, dulu aku tuh netapin target kayak gitu 5 tahun lagi atau 3 tahun sampai 5 tahun lagi aku harus di posisi ini. Pokoknya gimana pun aku harus di posisi ini. Dengan cara yang baik loh ya, bukan dengan cara yang negatif. Aku harus di posisi ini. Dan sadar apa enggak, dengan aku menetapkan target kayak gitu, tujuanku tuh jadi jelas. Lah aku tuh mau jadi kayak gini, pembicara, masa aku nggak punya apa gitu yang bisa untuk aku banggakan. Aku mengejar prestasi. Terus nih, udah nih prestasi akademik. Aku mikir, lah prestasi akademik juga banyak ya. Kan yang anak-anak ICRC juga punya banyak. Terus apa sih yang bikin aku beda? Nah, aku carilah untuk masuk beauty pageant dan lain sebagainya. Jadi gini, awal pun aku sama, kayak ngeliatin, wah kayaknya keren. Terus aku tetepin target.
oke, 3 sampai 5 tahun ke depan aku harus di posisi seperti ini. Nah, dan ternyata perjuanganku tuh membuahkan hasil. Ya, puji Tuhan sampai saat ini tuh cukup banyak ya diminta untuk jadi pembicara dan beberapa itu di luar farmasi UGM gitu. Jadi menurut aku itu udah bagus lah untuk level anak yang fresh graduate gitu ya. Kayak nanti kalau mungkin aku disuruh jadi pembicara waktu kerja juga bingung belum ada yang aku banggakan waktu kerja. Jadi aku selalu pasang target kayak gitu deh. Dan kedepannya aku udah mikir, ini aku target untuk masuk, misalnya aku mau jadi pembicara juga nih di kerja-kerja kayak gitu. Ya aku harus punya prestasi kerja yang baik dong. Dan beneran dengan kamu menetapkan target seperti itu, secara nggak sadar otak kamu tuh akan terus mikir, oke, gimana caranya aku bisa maju? Gimana caranya aku bisa berbeda dengan orang lain? Gimana caranya aku bisa seperti ini? Dan kalau dibilang, apakah kesempatan itu kayaknya Kak Lydia tuh orang bejo? Ya bener sih. Tapi maksudnya gini, kayaknya kalau aku tuh nggak punya keberuntungan, nggak ada kesempatan yang datang ke aku. Coba dilihat dulu. Kesempatan yang nggak datang ke kamu atau kamu yang menolak kesempatan kayak gitu. Jadi gini deh, orang-orang tuh bilangnya gini, Lydia tuh juara lomba konseling banyak banget ya. Itu tuh apa ya, enak loh. Dia waktu itu aku sempat 3 lomba berturut-turut, benar-benar ikut semua, juara semua, satu semua. Nah, semua orang langsung kayak bilang, wah ini tuh Lydia tuh bejo lah orangnya. Ya gimana, udah terlahir, udah begitu oek-oek, langsung bisa konseling mungkin ya. Jadi makanya ketika maju lomba pun, final babat, terus babat gitu. Enggak loh dek, aku juga mulai meniti karir dari nol, dari nggak bisa apa-apa, datang ke ruangan, datang lomba pertama itu aku di Farfest UI gitu ya, terus masuk ke ruang karantina, dapetin obatnya sukralfat sama omeprazol tuh aku inget banget aja, aku nggak tahu loh mana yang dipakai duluan, sampai di komen jurinya tuh, Mbak, kamu mahasiswa semester berapa biasanya kalau misalnya konseling, kalau misalnya nggak bisa mesti tanyanya kayak gitu. Semester 3 Bu kayak gitu. Nah, oh masih baru ya, ya udah nanti belajar lagi. Tapi ya Mbak, coba belajar buka jurnal penelitian. Jurnal penelitian yang baru tuh jelas loh omeprazol diminum kapan. Bayangin deh semester 3 pertama kali lomba dibilangin kayak gitu dong sama jurinya, ibaratnya tuh kayak dibilang, Dek ya kamu tuh masih awal sih, cuman mosok kamu tuh nggak tahu jurnal penelitiannya lo banyak. Ibaratnya kan kayak gitu ya, ibaratnya. Jurnal penelitiannya lo banyak, kamu nggak paham cara pakainya, berarti itu kamu yang kebangetan. Nggak cuma masalah mahasiswa baru. Itu tuh secara kasarnya kayak gitu. Tapi dihaluskan jadi seperti itu. Ngedown nggak? Ngedown. Ngedown banget, kayak mikir, aduh aku berarti bodoh banget ya sampai nggak ngerti. Terus aku mikir kayak gini, ya nggak apa-apa, ini tuh proses aku untuk belajar, ya udah aku maju. Nah ini ya, aku mau bilang, semester 3, apakah saat itu mahasiswa semester 3 cuma Lydia Vanessa? Enggak loh, 200 berapa anak kan? Yang berangkat lomba berapa? Dari 2015, cuma 2. Aku sama temanku 1. Dan temanku 1 ini langsung tumbang, nggak mau lomba. Maksudnya kayak jadi menarik diri. Kalau aku, jelas terabas terus, bodo amat maju terus, dan aku tuh nggak yang langsung berikutnya lomba menang, nggak, kalah. Kayaknya aku lomba ketiga atau keempat aku baru menang. Nah, ini sebetulnya kadang itu kita tuh punya kesempatan yang sama loh. Kayak aku ya, kalau orang bilang, Lydia tuh udah mulai duluan, makanya pintar. Loh, sama-sama semester 3, kenapa waktu itu kamu nggak berani berangkat? Kenapa waktu itu cuma aku yang berangkat? Itu salahnya siapa dong? Bukan salahku kan? Kesempatannya sama nggak? Sama-sama 100% saat itu. Tapi ketika aku nggak menang, aku mengupgrade diri, kesempatanku jadi naik 2 kali lipat. Dan kamu yang tetap di sini aja, ya udah kesempatanmu cuma 1, aku 2. Karena aku berani keluar, aku berani ngambil kesempatan dan lain-lain itu. Itu deh. Terus kayak kalau bilang, ya kayaknya Kak Lydia Instagramnya tuh bejo banget ya dilihat sama HRD. Apakah aku artis yang buka Instagram langsung 2,4 M? Enggak loh, aku membranding juga. Membranding diri aku dari menang-menang lomba aku posting, membranding aku sharing pengetahuan aku posting, membranding apapun aku posting, aku punya program Cici Ngesia dan lain-lain itu aku posting.
kalian punya kesempatan yang sama nggak sebenarnya? Punya. Kalian punya Instagram, kalian sama-sama anak farmasi UGM, kalian punya kesempatan yang sama dengan aku. Cuman kadang tuh kalian nggak berani untuk ngambil resiko, kalian nggak berani untuk ngambil kesempatan, terus nanti bilangnya, kayaknya aku nggak dapat kesempatan kali dia ngambil kesempatan. Ingat ya, kesempatan itu seringnya datangnya bareng-bareng. Maksudnya kayak gini, buat beberapa orang itu tuh sama kesempatannya. Cuman siapa yang akan lebih unggul itu yang dia yang berani untuk keluar mengambil resiko. Kayak gitu aja sih dari aku. Jadi menurut aku bukan masalah bejo-bejoan juga, tapi itu dari faktor kamu sendiri berani untuk keluar apa enggak dari zona nyaman kamu itu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Lydia buat jawabannya. Sebelum kita ke next question, saya mau ngingetin teman-teman untuk yang sudah hadir di room ini, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Jangan lupa diisi ya, nanti di akhir sesi juga akan saya ingatkan kembali. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Eneng Kamila. Izin bertanya, Kak, apa sih yang membedakan branding Kakak dengan orang lain? Apakah soft skill itu juga bagian dari branding? Gitu pertanyaannya, Kak. Oke, kalau menurut aku, yang bikin aku unik memang juga dari soft skill. Nah, kalau IPK ya biasa aja gitu ya. Mungkin nggak segalanya, tapi tetap menentukan. Orang juga ngeliat-ngeliat dong, wah aktivitasnya keren, IPK-nya 0, atau 1, ya itu juga orang pasti pikir-pikir. Nah, jujur aku soft skill, jadi aku pegang beberapa organisasi gitu kan, jadi ketua, termasuk ketua Farmatalk, mungkin kalau teman-teman tahu, itu kan menurut aku itu sangat-sangat cukup menjual ketika aku melamar kerja, itu aku cantuminnya intinya debate and counseling team. Terus aku jelasin kayak itu tuh for competition, national and international. Orang pasti akan mikir, wah gila ya, kalau dia udah pegang tim lomba farmasi UGM, berarti dia bukan orang yang B aja, betul nggak? Pasti dia punya suatu kelebihan yang akhirnya bikin dia bisa dipercaya untuk pegang tim-tim maju lomba. Itu. Terus yang kedua adalah aku juga berani ngambil prestasi di luar akademik, termasuk beauty pageant level provinsi. Jadi ada yang farmasi UGM, Kartini Farmasi itu kayaknya level univ ya, universitas, ya level fakultas malah ya. Terus kalau Koko Cici itu DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus aku Amoy, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, orang itu pasti mikirnya kayak gini, kok dia bisa hidup sih dengan kondisi kuliah farmasi yang gila, yang banyak banget organisasi di DIY provinsi yang nggak gampang, dia masih lomba-lomba, dia masih mimpin tim buat lomba, masih bantu-bantu segalanya, dan lain-lain, masih jadi sekarang nih konten creator dan jadi pembicara. Kok bisa ya masih hidup? Nah, itulah poin aku. Jadi aku bisa manajemen time. Jadi aku memang kuat banget untuk manajemen waktu. Jadi aku selalu kayak memplanning hari ini aku ada apa aja. Target aku kalau dulu aku pegang ketua aja, jadi pegang 2 ketua gitu ya, ketua organisasi 2. Nggak mungkin kan aku datang 6 rapat, 6 kali 2 jam, 12 jam sehari aku buat rapat. Setengah hariku udah buat rapat, gimana buat yang lain. Jadi aku kayak manage, oke, sehari aku maksimal cuma 2 rapat, terus nanti aku ini kerjain ini kayak terstruktur. Dan bukan berarti aku kaku ya, aku orangnya sangat-sangat fleksibel juga. Ketika orang misalnya, bisa nggak ketemu ini, bisa nggak ambil kerja ini, aku tetap kalau bisa ya aku ambil, kayak gitu. Jadi itu sih yang ketika aku mengambil banyak organisasi, puji Tuhan aku bisa manage time dengan cara yang baik, dan akhirnya semuanya tuh bisa tertata, dan itu tuh juga dilihat loh, HRD-nya tuh sampai tanya, Lydia, kamu gimana sih cara bagi waktunya? Kok bisa sampai kayak gitu? Sekarang pun kamu mau ujian masih bikin konten, dan padahal yang lainnya juga udah berusaha untuk fokus, ngilangin IG, dan lain-lain, kenapa kamu masih sampai kayak gitu? Dan aku jawab, iya saya manajemen waktu kayak Indus. Dia bilang, wah gila kamu niat banget ya, kamu bagus banget, oke lah kamu minta gaji sekian kan, saya ajukan dulu ke direktur, kayak gitu. Jadi poin penting, nah memang aku kekuatannya di sana, kalau kalian mau tahu kayak gitu ya. Udah sih paling itu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Raisa Kaila. Permisi Mbak, mau nanya, mungkin Mbak pernah ngerasa down, biasanya apa sih yang dilakuin untuk ngerasa better gitu?
Oke, tadi aku juga udah bilang ya. Jadi kita tuh sebakoh-bakohnya kayak apa, pasti pernah yang namanya down. Tembok sekuat apapun pasti ada bocor suatu saat nanti, betul kan? Pasti ada rusaknya dan harus diperbaiki, betul nggak? Ya Tuhan itu ciptain manusia dengan perasaan, dengan akal budi, itu untuk balance satu sama lain. Jadi tadi aku juga bilang kan, kamu mau hebat kayak apapun, kalau kamu ngejalaninnya nggak bahagia itu ya percuma. Sayang, kasihan kamu sendiri. Waktu itu aku ngedown parah sampai berat badan juga turun 9 kilo itu karena lagi banyak banget masalah, banyak banget urusan gitu ya. Hal yang aku ambil adalah aku memang menarik diri. Jadi aku sempat vakum dari dunia kerja modeling, terus juga lomba itu aku batasin banget, ngajar-ngajar misalnya nih kayak adik-adik yang mau berangkat konseling juga aku kurangi banget. Aku take a break sekitar 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar nggak ngambil job karena aku ngerasa bahwa kadang itu ada masa di mana manusia tuh butuh untuk reset gitu loh. Jadi kayak kamu diem dengan diri kamu berusaha menata, kamu cek apa sih yang salah, apa sih yang kurang, apa sih yang harus dibenarkan. Dan memang Tuhan ciptain manusia itu perasaan ya untuk membalancekan satu sama lain, semuanya harus balance gitu loh. Tuhan kasih kita kesempatan seperti itu. Nah, perihal untuk break, yaitu kalian mau ngapain, mau love yourself, terserah. Selama halnya positif ya, nggak yang take a break nanti tahu-tahu muncul kabar pembunuhan, kan nggak lucu ya kan, itu ngapain. Jadi take a break-nya dengan cara yang positif. Jadi aku benar-benar menarik diri, membatasi selama 3 bulan, dan cara orang untuk healing gitu ya, menurut aku tuh beda-beda, nggak ada yang salah. Karena mungkin menurut aku dengan menarik diri, healingku tuh bagus, maksudnya aku bisa healing, ya itu cara aku. Cara orang lain apakah menarik diri, nggak juga. Mungkin ada yang harus tampil di sosmed, mungkin ada yang harus ngapain gitu. Nggak ada yang salah karena itu untuk diri kamu sendiri. Dan waktunya seberapa lama, misalkan kadang ada orang yang bilang, itu lo alay banget, healing lama banget, so-soan nggak balik. Itu tuh orang yang menurut aku justru aneh karena dia nggak paham konsep gitu loh. Pikiran manusia tuh beda-beda, otak manusia otak manusia itu punya kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi kayak beda-beda. Misal nih bobot otaknya sama, apakah pasti sama persis? Enggak juga, pasti ada komponen yang berbeda. Nah, jadi mau waktunya seberapa lama pun, menurut aku itu nggak masalah. Yang penting tuh kamu enjoy. Jangan pernah dengerin omongan orang lain, karena dulu aku juga digituin. Healing, sampai turun 9 kilo, so-soan banget gitu. Tapi begitu kamu selesai, kamu pasti akan ngerasa enak. Terus kamu kembali tuh harus jadi lebih kuat. Kamu tunjukin, ini loh bukti aku udah healing, ini loh bukti aku udah jadi lebih kuat. Jangan sampai kamu nggak siap untuk balik, terus kayak ya udahlah karena netizen sudah menyinyirkan segalanya, mending aku balik sekarang, terus tahu-tahu kamu ngedown lagi, hilang lagi. Mending totalkan healing, terus habis itu kamu balik, kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya, biasanya aku memang menarik diri dari sosmed, karena aku ngerasa kadang omongan orang itu sangat-sangat negatif. Apa gini, kadang itu kan misal orang bercanda ya, seharusnya kita tuh biasa aja, tapi karena kita dalam kondisi yang tidak baik, mendengar itu tuh jadi suatu sindiran yang gak enak gitu loh. Dan itu hal yang ya memang itu tuh terjadi ketika moodmu sedang gak baik, bisa jadi hal itu sangat-sangat negatif buat kamu. Dan orang yang bilang lebay-lebay itu yang goblok sebenarnya, yang apa ya, ibaratnya nggak berusaha untuk menempatkan dirinya di posisi kita. Nah itu udah nggak usah didengerin. Mending kalau aku sih menarik diri karena aku butuh waktu, nggak mau dengerin omongan orang. Dan waktu aku balik ya buktinya seperti ini. Waktu aku habis itu balik, aku bikin konten, aku jadi pembicara, aku jadi sebagainya. Jadi kembalilah dengan yang lebih positif dan lebih kuat, kayak gitu sih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini dari Hai Kak, saya ingin bertanya, ketika kita belum menemukan passion untuk membranding diri kita seperti apa sih hal pertama yang harus kita prepare, yang harus dipersiapkan? Oke, kalau belum temuin passion, ya berarti harus mencari. Dan kalau mencari, berarti harus berani untuk mencoba apa aja. Jangan membatasi diri kayak, kalau aku ya,
aku tuh anak farmasi, udahlah nggak usah model-model kayak gitu, nggak mungkin kuat, nanti kuliahnya pasti kacau, pasti kayak gini. Itu secara nggak sadar kamu sudah melimit atau membatasi diri kamu sendiri. Jadi ibaratnya kalau kamu misalnya menutup diri terus, kamu nggak mau untuk belajar mencoba, terus nanti kamu bilang, ya aku belum menemukan passion kok. Terus nanti kalau aku tahu kayak gitu, aku akan jawab, lah gimana mau menemukan passion? Orang kamu aja nggak berani untuk keluar dari zona nyaman, kamu terus membatasi diri, kamu nggak berani untuk mencoba, kayak gitu. Jadi gini deh, kelihatannya aku kayak jalanin bisnis gitu-gitu ya, YouTube, konten IG, dan lain-lain. Terus juga masih ngurusin kerjaan yang lain, model. Kelihatannya kok banyak banget ya, nggak semua tuh langsung aku jalankan di saat yang bersamaan, yang pertama. Yang kedua, nggak semua juga survive sampai saat ini. Tapi itu tuh ada proses yang bisa aku petik. Oh, ternyata bikin video tuh kayak gini ya, pantesan YouTuber mahal. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting aku bisa. Sekarang aku juga bisa video editing. Aku masukin deh ke CV. Terus desain. Wah, ya ampun, desain aja satu itu bisa sampai 8 jam. Pantesan harga desain mahal ya. Nggak apa-apa, sekarang aku jadi bisa desain. Mungkin memang bukan passion aku, tapi aku bisa masukin CV sebagai suatu kelebihan. Wah, modeling, wah enak banget ya, aku cuma kayak gini, sekali datang dapat uang sampai ratusan ribu. Oke lah, aku niatin karena aku juga nyaman, ini passion aku. Nah, jadi yang jelas ketika belum menemukan passion, menurut aku, kamu itu harus berani untuk keluar dari zona nyaman, harus keluar dari kotak kamu sendiri, dan berani untuk coba. Kalau kamu terus membatasi, ya itu sama aja, bohong kayak gitu. Selamanya nggak akan ketemu passionnya, dan jawabannya itu, ya gimana mau nemuin orang kamunya aja nggak pernah berani untuk keluar, nggak pernah berani untuk nyoba, kan nggak ada rugi toh untuk mencoba. Kalau misalnya gagal, apakah kamu masuk penjara? Enggak juga, itu justru bagian dari diri kamu, proses pendewasaan, akhirnya kamu jadi bisa ngerti lagi, kayak gitu. Oke. Ini karena masih ada yang antusias dari panitia menambahkan sedikit waktu ya Kak ya. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Anonim. Gimana sih tips menumbuhkan value dalam diri kita, Ci? Oh, value ya. Jadi kan value itu ibaratnya nilai dari diri kamu ya, nilai dari diri kamu sendiri yang ketika kamu paham, terus kamu perkuat, itu jadi nggak tergantikan. Makanya value itu juga penting banget, biar orang tuh ngeliat kamu sebagai apoteker Lydia, bukan apoteker aja gitu ya. Nah, ketika, gimana ya kalau kamu bilang belum menemukan, dulu awal-awal aku juga bingung, sebetulnya aku. Jadi aku berusaha untuk menelusuri sendiri. Dan kalau dari aku ya, Dek, value itu harus bisa menjadikan kamu berbeda. Nah, makanya kamu harus pikirin, apa sih kira-kira kelebihan aku yang bisa bikin aku tuh berbeda? Kayak aku kayak gini ya. Apa sih kelebihan aku yang bisa bikin aku tuh jadi apoteker yang berbeda? Aku bisa untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Jadi aku menjadi content creator, aku bisa video editing dan lain-lain. Oke, itu value aku. Jadi kalau misalnya perusahaan lihat aku tuh bukan yang, oh ini apoteker lulusan UGM. Enggak, tapi oh ini apoteker loh, dia juga content creator, dia punya channel YouTube, coba aja dicek. Nah, itu loh value-nya. Jadi yang penting adalah kamu kayak harus mikirin, apa sih kelebihan aku yang bisa menunjang, apa sih, kayak utamanya aku gitu. Utama aku memang mungkin apoteker, tapi ada hal-hal lain kan yang bisa menunjang, yang bikin perusahaan itu buat kamu tertarik buat kamu. Nah, menurut aku sih kayak gitu. Jadi temuin apa sih yang bikin kamu unik, apa sih yang jadi kekuatan kamu, strength kamu sendiri. Jadi kan kalau mungkin manajemen farmasi itu ada SWOT ya, strength, weakness. Nah, itu kamu bisa analisis sendiri kayak strength kamu apa, kelemahan kamu apa, kesempatan kamu apa, kayak gitu tuh bisa untuk kamu analisis, terus kamu pahami, dan value kamu seperti apa, nanti langsung kamu kejar untuk mendukung prioritas kamu juga gitu. Jadi misal aku apoteker Lydia yang juga sebagai content creator. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anonim. Kak mau tanya, pernah nggak sih kakak ngerasa kayak telat mau memulai sesuatu gitu? Terus boleh tahu motivasi kakak buat terus maju dan jadi orang unik tuh apa, Kak?
Oke, kalau ngerasa pernah telat, iya, ngerasa banget. Dulu waktu kayak SMA gitu ya, mau masuk ke UGM, aduh kok CV-nya teman-teman kayak gini ya? Kok aku CV-nya cuman seperti ini ya? Kayaknya udah telat banget nih untuk memulai. Kayaknya udah percuma lah, pasti nggak akan dilirik banget-banget juga kan sama orang. Tapi gini deh, menurut aku nggak ada yang telat. Ingat, KFC itu pendirinya memulai di usia berapa? Usia 60 loh. Usia 60 itu harusnya orang udah santai, ya kan? Udah ini aja lah menikmati hari tua. Kenapa dia tetap berusaha untuk mendirikan KFC, membranding sedemikian rupa sampai jadi KFC yang saat ini? Nah, itulah. Dia tuh punya kamus intinya tidak ada kata terlambat untuk memulai. Di usia berapapun, dalam kondisi apapun, itu nggak ada kata terlambat. Ingat ya, KFC mulai di usia berapa, terus juga kalau Facebook memang masih muda ya pendirinya, apalagi ya yang kayaknya udah tua-tua itu, Apple itu juga baru booming di usia berapa beliau. Nggak ada yang terlambat, karena kita nggak pernah tahu golden time kita tuh kapan. Golden time orang itu beda-beda ya. Mungkin golden time aku misal nih di usia 30-an. Golden time orang lain tuh pendiri KFC di usia 70-an. Ya udah, itu memang waktunya dan gak ada kata terlambat gitu. Jadi kalau aku sendiri sering banget kayak baca-baca tokoh-tokoh besar yang memang memulainya tuh kayaknya udah di antara apa ya, pintu hidup dan mati gitu loh, kayak itu usia 60 itu udah harusnya istirahat aja, kenapa dia untuk mendirikan itu karena dia nggak ada kata terlambat kayak gitu. Jadi kamu harus apa ya, punya menanamkan prinsip itu juga. Gak pernah ada kata terlambat karena kita tuh nggak tahu golden time kita. Tuhan kasih kita keterbatasan, tidak bisa melihat masa depan untuk memperjuangkan yang ada saat ini, betul ya? Kalau ke depan aku udah tahu aku akan direkrut, ngapain aku lomba-lomba santuy-santuy? Ngapain aku lomba-lomba? Mending aku santuy-santuy aja. Tapi karena aku nggak tahu, aku berjuang maksimal dan justru aku bisa mendapatkan yang saat ini. Kalau misalnya dulu aku santuy-santuy, apakah aku akan direkrut saat ini? Enggak juga. Itulah, makanya Tuhan kasih kita keterbatasan melihat masa depan untuk berjuang di hari ini. Kayak gitu. Nah, kalau untuk menjadi berbeda, ya itu balik lagi ya ke value itu. Kalau aku sendiri sih memang selalu bilang, pokoknya aku, ya itu, dari aku semester berapa ya? Semester awal aku udah ngomong sama mamaku, kayak gini, Mah, UGM itu lulusannya banyak banget, yang kumlot banyak banget. Pokoknya aku akan menjadi orang yang berbeda. Jadi aku akan jadi unik yang bisa membuat perusahaan melirik aku. Mama harus percaya sama aku dan orang tua aku percaya mendukung apapun kegiatan aku. Akhirnya sampailah aku jadi yang unik seperti ini, kayak gitu. Oke, berarti better late than never ya Kak ya? Ya, betul banget. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir nih, karena waktunya juga sudah mau habis. Hai Ci, dari Anonim. Sometimes we know that time management is not equal with energy management. How can you balance them? Oke. Orang-orang tuh sering banget juga nanya ini ya, kayak, kali dia tuh tidurnya sehari berapa jam sih? Kok kayaknya aktivitasnya banyak aja. Muter aja, itu tuh kayak gangsing gitu loh, muter terus kagak pernah berhenti ya. Itu tuh punya waktu buat tidur nggak sih? Punya waktu buat refreshing nggak sih? Nah, memang aku itu memanage waktu seperti itu. Jadi kayak, gini, kepribadian orang pun menentukan ya. Karena kebetulan aku ekstrovert, sangat-sangat ekstrovert, jadi ketika aku ketemu dengan orang, itu tuh kayak ibaratnya ngisi daya aku, ngisi kekuatan aku sendiri. Nah, kalau orang yang introvert, itu memang nggak bisa kayak gitu. Jadi, kalian juga harus tahu ya, kepribadian kalian seperti apa. Extrovert, introvert, sensing, thinking, judging, dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri karena extrovert, jadi aku juga ketemu orang itu kayak ibaratnya recharge diri aku. Nah, dari sana aku tuh jadi kayak ngerasa enak, ngerasa nyaman. Tapi apakah selamanya dengan ketika ketemu orang itu aku akan jadi lebih baik? Enggak juga. Jadi ketika aku udah capek, ya aku istirahat gitu. Dan kalau misalnya mau dibilang, capek nggak sih Kak? Kayak gini, capek. Tapi gini,
ketika kamu mau mendapatkan sesuatu, pasti ada yang harus dikorbankan. Betul ya? Itu udah prinsip yang sangat-sangat kita tahu lah. Ketika kamu memetik sesuatu, ada yang dikorbankan. Dari dulu aku udah tahu, kalau aku tuh pingin jadi unik. Dari dulu aku udah tahu, aku tuh pingin perusahaan yang kejar aku. Ya saat ini aku harus korban dulu. Aku harus korbanin waktu belajar, bukan waktu belajar, waktu main, waktu apa, supaya kedepannya tujuan aku tuh tercapai. Nah itulah. Makanya menurut aku perjuangan orang itu nggak cuma teori, tapi juga mentalnya tuh perlu. Karena kadang orang udah bikin teori, oke, aku gini, tapi nggak kuat mental, tumbang, jatuh, terus malah nggak lanjut lagi, malah kapok. Jadi memang kesehatan mental tetap perlu, kenali personality kalian, ekstrovert atau introvert, jangan paksakan sama kayak aku, karena aku ekstrovert parah ya, aku bilang dulu aku ekstrovert parah. Jadi ekstrovertku itu sampai 95%, 5% doang yang introvert, jadi makanya aku suka banget ketika ketemu orang karena itu recharge. Tapi introvert, kamu paksa kayak gini orangnya stres. Introvert harus dengan personality dia sendiri, dengan biasanya apa ya, baca buku atau apa, nggak apa-apa, itu waktu kamu gitu loh. Itu recharge. Kalau kamu capek, recharge aja, kenali personality kamu, dan ya aku mau bilang dulu dari awal, ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu, ada sesuatu yang harus dikorbankan, kayak gitu. Itu prinsipnya. Jadi kalau kamu mau maju, ya kamu harus berjuang lebih, kayak gitu. Itu sih dari aku. Nah, itu ternyata ada pertanyaan lagi nih Kak, satu lagi ya Kak, yang mungkin terakhir. Dari anonim, permisi Kak, saya ingin bertanya, saya pernah mau ikut lomba gitu, tapi pasti orang lain malah nunjuk yang lain, terus selanjutnya jadi nggak pede. Kalau ada lomba cuma diem aja. Menurut Kakak gimana ya Kak? Oke, gini, mungkin kalian mesti mikirnya, wah kalau lomba konseling itu pasti dari Farmatalk, lomba debat pasti dari Farmatalk, ngapain aku maju? Gini deh, aku mau bilang dulu konsepnya ya. Farmatalk itu kan wadah untuk apa sih, memfasilitasi kamu semua untuk maju. Nah, kalau misalnya kamu itu memang nggak kepilih dari kami, dari Farmatalk kayak gitu, bukan berarti kamu itu tidak kompeten, bukan berarti kamu itu tidak ya udahlah nggak usah maju, ngapain sih, orang ada yang lain gitu, enggak. Nah, dulu aku pernah kenal siapa ya, cutting gitu, kakak tingkat, lupa aku namanya. Dia itu enggak dari Farmatalk, tapi dia berkali-kali lomba sampai akhirnya menang loh. Jadi gini, dia daftar terus dia ngubungin, atau dia memang ngubungin ketua panitia ketua Farmatalk bilang mau ikut lomba, masih ada kuota enggak, atau aku bisa ikut lomba di bagian mana deh, kayak gitu. Dan itu tuh yang anak-anak Farmatalk. Jadi gini loh, mungkin kalau misalnya ada suatu organisasi, suatu wadah, itu tuh bukan berarti mereka yang paling hebat, mereka yang pasti menang, mereka yang punya kesempatan. Kalian tuh punya kesempatan yang sama, dan kesempatan itu bisa kalian cari di cara kayak gimana pun, ya. Menurut aku kayak gini, kalau lomba-lomba pun pasti ada yang berkuota, ada yang tidak berkuota. Nah, kalau yang tidak berkuota itu kesempatan kamu untuk jalan terus, kayak gitu loh, maju aja udah terabas, kayak gitu. Nah, kamu memang jadi kenapa sih kok harus ngomong ke ketuanya dulu? Ya karena gini, kalau misalnya kamu udah berangkat lomba, terus kamu nggak kami bina, dan mungkin hasilnya sangat-sangat mengecewakan dan bikin mental kamu itu down tanpa binaan kami pasti nggak akan maju lagi, dan ibaratnya tuh kami juga bersalah karena ada anak yang maju tanpa kami bina sama sekali, kayak kami terlantarkan kayak gitu. Itu aja sih tujuannya. Tapi terlepas dari itu, menurut aku kesempatan itu bisa dicari dari mana aja. Kamu cari lomba-lomba yang tidak berkuota, kamu cari ketuanya, kamu ajak bicara, kamu bilang mau ikut lomba, gimana sistemnya, bolehkah saya ikut di lomba yang mana yang tidak berkuota, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, ya Kak Lydia dan teman-teman sekalian, ini karena waktunya sudah hampir habis, sudah mau habis, mungkin sesi tanya jawabnya cukup sampai di sini saja. Dan kalau boleh saya simpulkan, jadi personal branding itu sangat penting sekali ya Kak ya untuk meniti masa depan kita dan juga karir kita, karena inline ya antara personal branding dan karir itu pasti inline, ada hubungannya gitu. Nah, tapi jangan lupa juga harus balance antara image, vision, values, dan
mission, values, vision, dan image. Jangan lupa itu harus balance gitu. Nah, juga jangan lupa balance antara kerja keras dan kerja cerdas gitu. Karena kita harus percaya nih sama diri kita. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, bagaimana orang bisa melihat dan yakin akan diri kita gitu. Juga jangan lupa jangan membatasi diri kalian. Kalau kata kali dia tadi, be unique dan be irreplaceable. Jadilah unik, jadilah dirimu sendiri, kembangkan apa yang ada dalam dirimu, kembangkan ciri khas dirimu. Dan kalau kata Marcel nih, takkan terganti. Jadi ketika kamu sudah unik, kamu tuh irreplaceable, takkan terganti gitu. Oke, teman-teman, mungkin karena setelah ini ada sesi 3, sesi 2-nya cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Lydia dan untuk teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita kelak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa lebih mengimprove diri, dan pribadi yang lebih bermanfaat bagi sekitar. Dan semoga kita kelak punya masa depan yang cerah ya, gitu. Oke, tapi sebelum saya tutup, dari panitia mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum presensi, silahkan mengisi presensinya yang ada di kolom komentar. Dan jangan lupa setelah ini akan ada palm grading sesi 3 untuk teman-teman yang mau join, boleh langsung stay di sini atau boleh join lagi di jam 12.30 gitu. Nah, sekarang dari panitia mau mengadakan sesi foto-foto dulu nih. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam, saya tunggu sekitar 1 menit dan panitia bisa langsung kasih aba-aba ya kalau udah siap.